Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku. Kayaknya aku sudah beberapa hari ini nggak share gitu ya. Karena kemarin-kemarin tuh masih banyak gitu ya kegiatan Agustusan. Jadi waktunya itu buat anak-anak sama kegiatan Agustus. Nah, ini di pagi hari ya teman-teman. Tadi aku awali dengan belanja di pasar. Jadi deket rumah aku tuh ada pasar, tapi pasarnya itu cuma buka sampai jam 8 aja gitu ya. Kalau udah siang itu aku udah ketinggalan. Jadi tadi pagi-pagi aku beli ikan lele dan ayam. Terus lelenya ini langsung aku masak ya buat sarapan. Terus aku cuma bikin sambal orek aja sama bikin bakwan goreng. Terus habis sarapan tadi ya, aku lanjut mau cuci dulu ayamnya yang tadi aku beli pasar. Ini rencananya mau aku bikin ayam ungkep lengkuas ya teman-teman, buat stok di rumah. Karena ini ayam lengkuas ini bikin nafsu makan itu bertambah gitu ya, apalagi dengan sambal bawang ya teman-teman, cocoknya. Nah, ini aku mau potong-potong dulu ya. Ini bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, dan kemiri. Habis ini mau aku blend. Ini aku potong dulu biar lebih lembut dan lebih cepet ya nanti blendernya. Sebenarnya biasanya aku tuh pakai bumbu instan gitu ya teman-teman. Cuman aku lagi pengen buat bumbu sendiri gitu ya. Karena mungkin lebih sedap gitu ya teman-teman kalau bikin bumbu seperti ini. Lanjut, ini aku mau blender dulu bumbunya. Kalau teman-teman biasanya suka bumbu instan atau bumbu bikin sendiri, kalau aku sih tergantung waktunya ya teman-teman. Kalau lagi longgar sih aku ini kebetulan lagi longgar ya, jadi bikin bumbu sendiri. Ini aku mau rebus airnya dulu ya sebelum masukin ayamnya. Nah, tadi setelah blender bumbu ungkep buat ayam, rencananya aku mau bikin ayam lengkuas. Jadi aku bikin lengkuasnya ini agak banyakan gitu ya, karena aku tuh suka sama lengkuasnya ini. Karena lengkuas ini yang bikin nafsu makan aku tuh bertambah gitu ya. Ini aku potong-potong dulu ya lengkuasnya karena biar cepat halus, karena mau aku blender aja. Nah, ini dia, ternyata potong lengkuas itu agak keras juga ya bun. Karena biasanya kadang kalau beli itu tinggal makan ya, ternyata potongnya juga agak susah gitu ya. Nah, ini dia lengkuasnya udah aku blender. Ini ayamnya aku tunggu sampai empuk. Dan ini mau aku angkat dulu ya ayamnya. Ini tadi ayamnya 2 kilo ya teman-teman, aku ungkep semua. Karena kalau sekilo itu kayaknya bolak-balik gitu ya, jadi aku langsung ungkep sekalian aja 2 kilo. Terus habis ungkep ayam, tadi aku juga beli tempe. Nah, tempenya mau aku ungkep sekalian ya. Ini aku potong-potong dulu. Karena tempe yang diungkep itu rasanya lebih empuk gitu ya teman-teman. Tapi kadang juga tempe biasa gini langsung digoreng juga oke lah ya. Cuman kebetulan ini habis ungkep ayam ada bumbunya yang biar nggak kebuang gitu ya, aku pakai buat ungkep sekalian tempenya. Dan selain itu tempenya juga jadi agak tahan lama gitu ya teman-teman kalau misalnya nggak langsung dimasak. Karena kadang aku tuh kalau beli tempe kan suka agak banyakan gitu ya teman-teman. Terus kadang kalau
nggak dimasak itu tuh jadi agak apa ya, busuk gitu ya teman-teman. Akhirnya kalau diungkep gini jadi lebih awet. Nah ini tadi aku pindah ya tirisannya ke sini karena kalau di piring itu kayak kurang kering ya, karena dia nggak ada saringan buat airnya. Nah ini dia, aku sudah ungkep ayam, jadi aman banget kalau udah ada stok seperti ini ya teman-teman. Ini juga favorit anak-anak, jadi kalau udah ada ungkepan seperti ini tuh jadi lebih aman ya. Ini tadi 2 kilo ya, 65.000 ayamnya. Nah lanjut, ini udah agak siangan teman-teman, jadi aku mau keluarin dulu bajunya. Kebetulan tadi tuh Pak suaminya yang nyuci dan jemurannya masih di dalam, jadi aku mau keluarkan aja biar cepat kering. Nah lanjut, tadi sekalian nungguin ayamnya dingin ya teman-teman, biar bisa aku masukkan ke kulkas. Aku mau lanjut beres-beres rumah ya. Mau bersihin kaca jendela rumah. Karena cuaca sekarang itu kayak panas gitu ya teman-teman, jadinya debunya itu kemana-mana. Jadi aku lebih suka sering bersihin kacanya ya teman-teman, karena debunya tuh kelihatan banget kalau nggak dibersihkan. Jadi kalau kacanya tuh terlihat bersih, rumahnya itu jadi berasa adem gitu ya teman-teman, apalagi kalau ada tanamannya. Lanjut, aku mau sapu-sapu teras. Kalau jadi ibu rumah tangga nggak ada habisnya ya teman-teman. Alhamdulillah ya, disyukurin. Nah karena cuacanya ini panas dan debunya itu berterbangan gitu ya, jadi aku mau siram aja ini teras rumah aku. Karena kalau disiram gini berasa adem gitu ya. Dan ini tuh masih semen ya teras aku, jadi cepet banget ngeresepnya. Nah ini teman-teman, kemarin tuh aku beli paket ini apa, mangga telur gitu ya yang lagi viral. Jadi aku tuh kelupaan. Ini sudah 2 hari ya baru aku mau buka, ternyata isinya itu mungkin sebenarnya ijo-ijo gitu ya teman-teman dari sana, cuma ini 2 hari masih keungkep seperti ini, jadinya kulitnya itu udah ada yang kuning gitu ya. Ini aku beli sekilo kemarin. Nah ini dia teman-teman, mau aku coba incipin, dan dia itu berasa asin dan kriuk gitu ya. Ini enak banget sih menurut aku teman-teman. Rasa mangga yang asem tapi nggak yang asem banget, pokoknya asemnya pas ya buat pecinta mangga. Terus dia itu ada gurih-gurihnya. Kalian wajib coba ya. Nah lanjut ya teman-teman, tadi aku habis cobain mangga. Dan ini tuh dapur aku berantakan ya, karena jajanan anak-anak itu masih belum ditata gitu ya, jadi aku mau tata sekalian. Karena di sini tuh banyak ciki-ciki dan susu yang masih belum ditata rapi ya teman-teman. Karena kabinet atas di dapurku ini tuh bukan bentuk lemari ya teman-teman, jadi nggak tertutup. Kabinet atas dapur aku ini tuh terbuka, jadi kalau ada sesuatu yang berantakan gitu kelihatan ya. Jadi rasanya kurang enak gitu ya dipandang kalau misalkan berantakan. Jadi aku mau beres-beresin dulu. Terus mau aku elap-elap juga ya teman-teman, karena itu ada debunya ya kalau nggak dielap-elap. Nah ini dia penampakan dari dapur aku yang atas, kabinet atas ya. Ini aku mau tata-tata dulu susunya anak aku. Nah jadi kalau
kalau ditata gini kayak kelihatan rapi gitu ya teman-teman. Terus cikinya mau aku taruh atas biar anak-anak itu nggak bisa ambil sendiri gitu ya. Kalau ciki itu soalnya harus kita kontrol ya teman-teman. Jadi akhirnya anak-anak itu terbiasa izin dulu ya sekarang kalau mau makan ciki. Nah ini dia ya teman-teman, udah selesai. Terima kasih ya teman-teman yang udah ikutin vlog aku hari ini. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.